Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat sunnah. Sekarang kita bahas tentang sholat tasbih. Sekarang kita bahas sholat tasbih. Wa minal mustahabi bismillahirrahmanirrahim wa minal mustahabil muakkad ya umma bainal isya'aini bis sholati wa huwa afdal. Termasuk yang sangat mustahab itu sesuatu yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan muakkad berarti lebih dikokohkan. Ada mustahab yang mustahab baik muakkad dan ada mustahab muakkad. Berarti ini muakkad itu lebih kuat, tapi nggak sampai kepada wajib. Ya, ini ihya umma bainal isya'ain, menghidupkan antara dua isya. Istilah dalam bahasa Arab itu antara maghrib dengan isya itu disebut dengan isya'ain. Ada mengatakan isya'ain atau maghribain. Maghribain itu antara isya dan maghrib. Isya'ain itu sama. Itu istilah dalam bahasa Arab. Dengan apa? Bis sholati wa afdal. Dengan sholat menghidupkan antara maghrib dan isya dengan sholat. Au tilawatil Quran, atau dengan membaca Quran, zikrullah, au dzikrillillahi ta'ala min tasbihin, dan zikir kepada Allah dengan membaca tasbih atau membaca tahlil atau yang lainnya dengan sholawat dan sebagainya. Hidupkan antara isya dan maghrib, karena di situ memang termasuk waktu-waktu fadilah, waktu-waktu utama untuk beribadah. Karena memang di waktu-waktu itu sebagaimana disebutkan di keterangan yang kemarin, jadi waktu-waktu yang afdal digunakan ibadah itu adalah waktu-waktu di mana orang-orang awam itu pada lalai. Maghrib itu kan banyak yang lalai. Sebagai yang Mulyana seperti kita bahas kemarin, maghrib itu metu di ruangan. Sama tempat kita pun maghrib itu banyak yang lalai. Satu capek pulang kerja. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib sittata raka'atin. Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat. Itu sholatnya sholat awabin ya. Jadi sholat awabin itu di luar ba'diyah. Kalau ba'diyah kan ba'diyah dan maghrib 2 rakaat, kemudian sampai 6 rakaat itu niatnya sholat awabin. Awabin itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya usolli sunatan awabin, sholat awabin. La yasulu bainahum bikalami adalna lahu ibadat itna asyar sana. Jadi bandingan pahalanya itu, atau bahasa pahala itu seperti beribadah 12 tahun. Sholat 6 rakaat, pahalanya itu sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Harinya, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Saking besarnya fadilah, keutamaan di waktu maghrib. Wa warada aidan anna man shalla bainal maghrib wal isya 20 rakaatan bunya lahu, dan barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya itu 20 rakaat. Nah, berarti ini 20 rakaat itu selanjutnya itu doa apa? Niatnya sholat sunnah mutlak. Karena yang sholat awal itu hanya 6 rakaat. Ya sholat, sama pengen tambah sampai 20 rakaat, ya orang kesel. Itu niatnya sholat sunnah mutlak. Berarti usolli sunatan lillahi, kata ini. Nah, kalau kita dengarkan dari seperti ini nih, mungkin kita belum bisa melakukan.
Tapi azam dalam hati ada sebuah keinginan, semua kapan mau ngelakuin pisan-pisan dalam seumur hidup kita dah. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi kalau kita ada niat, insya Allah terlaksana. Tapi kalau kita nggak niat ya nggak bakal terlaksana. Mau kapan orang-orang kok pengen aja, ada aja. Allah nanti kasih kemudahan ini loh. Itu nih bahasa ilmu seperti itu. Mungkin kalau saya kira kalau ngelakuin ke Pak Umar gue bisa. Pengalaman kami pribadi itu gitu, ketika dengar apa ibaratnya hadis-hadis tentang fadilatul amal seperti ini kan fadilatul amal ini ada fadilah. Jadi kita ada azam itu kan azam yang sebuah keinginan untuk melakukan. Juga kayak ketika kita kayak dengar kayak gini pasti ada terlintas dalam hati kita, iya ya kapan pengen ngelaksanain, pasti ada dalam Pernah hati kita. pengennya tadi dengar pahala itu tadi. Iya, dalam hati kecil kita tuh akan pasti ada, nggak mungkin karena fitrahnya manusia seperti itu fitrahnya manusia. Padahal ada ketika ceramah, ada ustaz ceramah, pasti itu dalam hati kita ada tuh keinginan pengen melakukan apa yang disampaikan. Hanya keinginan. Akhirnya kita dapat apa? Rasulullah SAW bersabda, niatul muslim khairun min amalihi. Nah, niatnya muslim itu lebih baik daripada amalnya. Artinya ketika kita ada niatan belum bisa ngamalkan udah dapat fadilah. Itulah enaknya kita belajar ilmu agama ini. Saya yakin hati kecil sampean ketika dengar kayak gitu pasti pengen melakukan. Walaupun kayaknya upload ya, mana boleh kok kayak Apa lagi mau lepas so itu kan? Apa dia? Nah, nek 20 rakaat apa fadilahnya? Bunyalahu baitun fil jannah. Dibangunkan rumah di surga. Rumah khusus 20 rakaat tadi itu. Berarti 20 pintu lah maksudnya. Allah. Ini fadilah. Fadilah itu gini. Kita ini kan orang-orang seperti kita ini kan butuh ini. Dalam arti ketika hal itu kita niatkan sungguh-sungguh lillahi ta'ala ya insya Allah akan bangun. Cuma nanti perkara nanti dibangunkan atau tidak itu kan urusan Allah. Dan kembalikan kepada apa? Kadar keikhlasan kita dalam melaksanakan. Namun ketika kita sudah bisa melaksanakan maka hilangkan fadilah-fadilah tapi hanya lillahi ta'ala. Kalau bahasa kita kan masih perlu fadilah. Sudah utama. Iming dulu. Wabil jumlah hadzal waktu min asyrafil awqat wa afdhalu anis. Jadi waktu-waktu ini yang sudah kita sampaikan di awal dari mulai malam yang maghrib sampai antara dua maghrib andul waktu-waktu min asyrafil awqat waktu-waktu yang sangat mulia dan waktu-waktu yang sangat mulia. Fata'akat imaratuhu biwadhifit ta'at. Maka sangat dianjurkan sekali untuk meramaikan waktu-waktu tersebut dengan wadhifit ta'at, dengan kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian maghrib bisa. Wa mujadibatul ghafalat wal batilat, maka hindarilah daripada perbuatan-perbuatan yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu kita usahakan jangan terlalai kalau bisa. Warada karahatan naum qabla sholatil isya, dan ada sebuah keterangan bahasa lain, ada sebuah keterangan bahwa saya dimakruhkan tidur sebelum isya. Sahurnya sholat isya tidur. Sahurnya sholat isya tidur. Dimakruhkan. Tapi hukumnya masuk waktu karohah. Nek karoha maka itu enggak sampai tahu. Fahadar minu wa min adatil yahud, karena tidur sebelum isya itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Cenderung budayanya memang gitu. Termasuk bar subuh turu itu budayanya. Padahal enak. Enak subuh Jam 10 lenteng. Semua kelihatan. Wa fil hadis man nama qabla sholatil isya. Jaga 250. Fala anamallahu ainahu.
salatil isya'il akhirati fala anama, maka barang siapa yang tidur sebelum sholat isya, maka Allah nanti tidak akan mengenakkan matanya, maksudnya di akhirat itu nanti tidak akan diberi kenikmatan dalam turun itu kan enak kan? Tidak diberikan ketenangan, karena sudah diambil di dunia sebelum isya. Cuman nek bar isa ku yo dimekruhke ngobrol. Bar isa ku apike itu. Lho nek majelis nang pondok itu bar ngaji ngobrol tapi kalau begini lu enggak jelas. Kalau kita majelis ngaji kok gini kan ya ndak sing dimekruhke yo. Aku mau ki lho. Ngaji ora. Ngomong ke koncone. Ora mau makruh nek kowe kan harame. Perasaan mau orang ngobrol dengan kancane lah. Wa hafid ala arba'i raka'atin ba'da sholat isya, maka jagalah 4 rakaat setelah sholat isya. Jadi ini sholat apa? Sholat rawatib ini. Rawatib ba'diyah. Ba'diyah dari isya. 2 rakaat, yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghair muakkad. Niatnya bodoh. Cuman yang sunnah muakkadnya 2 rakaat. Sing api saja nih, sing paling api mana sholat ba'diyah qobliyah ku nang omah. Sing api. Cuman ada yang nang omah ya kadang-kadang ya 12. 12. Aku nang kandang. Nang omah ini sapi, tempatnya apa urun. Fa inna fiha fadlan katsiran likasasam, karena di situ banyak sekali anugerah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Arba'un ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadr. Tuh. 4 rakaat setelah salat isya seperti malam Lailatul Qadar. Ada orang tentu ento malam Lailatul Qadar sehingga Lailatul Mudar. Soalnya buat tiap bengi mati tuh. Makanya dia bukan Lailatul Qadar, itu Lailatul Mudar. Ada ngurung-ngurung wiritan wis bablas banget. Kok mikirnya itu aja kayak bu. Tapi Lailatul Qadar itu jangan dibayangkan malam yang seperti apa, tapi sama muslim itu ada yang upaya enek Lailatul Qadar sampean sesuai itu. Cuman sing apik itu memang ketika Lailatul Qadar kan misterius lah kalau bahasa Lailatul Qadar. Ada juga yang itu setiap ganjil, itu tanggal-tanggal ganjil. Itu prediksi lah. Iya. Prediksinya ulama tanggal ganjil. Tapi ya itu kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di malam itu ada waktu-waktu tertentu. Di waktu apa namanya itu? Hanya untuk berlomba-lomba maghrib kan. Di bulan Ramadan. Berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Tapi kita pun di rumah pun bisa. Ya begini aja. Sampai yang penting istiqomah tiap malam itu bangun, ya kan insya Allah ya itu. Satu malam Lailatul Qadar. Satu malam. Perlu dino pe. Wa rak'atu fi Lailatul Qadar ta'dulu 30.000 rakaat. Sedangkan 1 rakaat di malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan 30.000 rakaat fi ghairiha. Min layali dibanding malam-malam sebelum malam yang lain. Wa ada mabul hisab min qouli ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebagai motivasi kita untuk mendapatkan. Jadi dalam ibadah itu yang kita kan harus motivasi. Tapi jangan kita fokus pengen dapat itu sampai Ngenteni Lailatul Qadar. pokoknya ngamale lah di bulan Ramadan itu ya tarawihnya, tahajudnya dilakukan.
Ini persiapan Lailatul Qadar. Maka kalau bahasa ulama tuh begini, taraweh itu Ramadan itu bukan tempat latihan, tapi tempat bertanding, tempat perang. Makanya latihan ini ada duitnya masuk ini di bulan Rajab, Syakban itu latihan, sehingga sampai nggak tepar di bulan Ramadan. Nah setelah bulan Ramadan kita dapat keistiqomahan. Oh ini latihan ini bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan kan tempas kabeh kan. Makanya bukan bahasa latihan. Jadi latihan itu makanya bulan sebelumnya itu kan Rajab, Syakban. Itu kan Rajab ada di sunah. Rajab itu kan disunahkan puasa, Syakban disunahkan puasa. Nah disitulah 2 bulan itu kita latihan, nanti masuk ke Ramadan itu kita siap tempur. Siap bertanding. Itu begitu masuk Ramadan, makanya begitu masuk Ramadan kita tidak pernah pemanasan, langsung main bola, menceng. Pengajar meminggir ya. Kenapa? Karena nggak pernah latihan. Tapi kalau yang istiqomah di malam-malam sebelumnya, insya Allah hanya 20 rakaat kalah Kacang tuh ya. Selalu fit lah dia. Tapi kalau nggak pernah masalah gitu loh maksudnya. menceng. Makanya udah maklum gitu kan. Rakaat hari pertama full, kedua untuk full sitting. Seminggu mulai Ngurang. Karena tadi ibarat main bola tanpa ada pemanasannya kero kabeh. Iya. Kram semua. Kena kram. Bar pokoknya. Tapi kerja gua nggak mampu lah ya. Lagi kram. Wa yaqra'ul hadis wal kalam ba'da sholatil isya tasabikum. Karahatan syadidatan ila fi khair wa thawab. Kama darisil ilm wal mudzakarah wan nadhr fihi wa ma asbah dzalika min amal nabi. Dimakruhkan ngomong-ngomong ngalor gitu sehingga jelas ba'da sholatil isya. Mau tak sampaikan begini tiba-tiba. Karahatan syadidatan. Makruh yang sangat-sangat dimakruhkan. Illa fi khairin, kecuali ngomong perkara yang bagus. Waswab, ngomong yang benar. Maksudnya ngomong yang benar ya bahas-bahas perkara yang proyek apa kan. Oh, apa nih ngomong ngalung itu laibun walahun itu karena lebih baik tuh. Yang bagus sesuai kama dari sisi ilmu seperti ini. Madari sisi ilmu. Kita sedang belajar ilmu. Wal mudzakarah, saling mengingatkan, menasihati, bertanya ilmu agama, majlis. Wan nadru fihi dan itu angan-angan itu kita membahas tentang mana nih cerita ini masalah ngomong rapat misalnya itu bagus. Wama asbadaka min amal, pokoknya termasuk amal-amal yang bagus itu diperbolehkan. Tapi kalau yang sifatnya laibun walahun dimakruhkan. Dan kebanyakan orang yang tidak paham di malam itu ba'da isya mereka melakukan seperti itu. Apalagi di kaum di wifian mana semoga laibun walahun di kafe keluyuran. Makanya saja ini koyo kegiatan agama dianjurkan itu malah karena penduduknya terbahas yang di forum masjid pernah kita ngaji kita tafsir Yasin tentang fadilahnya di malam hari. Wa ama qiyamul lail. Nah, sebenarnya pertanyaan untuk sholat waktu